di Pasar Lenteng ini terjadi pada tahun 2020 silam. Betul. Itu sudah dilakukan penahanan sempat 117 hari oleh pihak Polres. Ya. Lalu dilepas karena berbagai pertimbangan. Kemudian yang ingin saya pertanyakan, 15 juta ini apakah sudah memenuhi kepatutan dan asas keadilan, yang mana salah satu perintah jaksa itu jelas. Kami mungkin pernah membaca edaran Jampitsus itu terkait Pitkor maksimal 50 juta. Maksimal, sementara di 15 juta. Di 15 juta. Kemudian apakah di situ sudah memenuhi, jaksa memiliki kewenangan, karena di sini jaksa memiliki kewenangan ultimum remedium. Apakah 15 juta ini sudah memenuhi kepatutan atau asas keadilan bagi korban? Ya Pak, itu pertanyaannya. Betul. Ya. Ini ya, Ya. langsung saya jelaskan akademik ya. Ya Pak. Jadi pada hari ini Jaksa Agung Negeri Sumeneb melakukan penahanan ya terhadap 3 orang tersangka. Nomor 1 dengan inisial MRS, ya, ini PNS. Kebetulan yang bersangkutan ini sebagai bekerja di Pasar Lenteng. Nah, ya, PNS. Terus yang kedua STN dan yang ketiga JAN. Ini semua kerja sebagai pramugari ya, pegawai tolak di Pasar Lenteng. Yang satu PNS. Intinya hari ini dilakukan penahanan ya, tentunya alasan objektif dan subjektif ya. Pasal yang disangkakan oleh jaksa yaitu pasal 12 huruf E. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Atau pasal 11 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang 3199 itu Undang-Undang nomor 20 tahun. Jadi intinya ini kasus kategori dengan tindak pidana pungli pemerasan pada para pedagang yang ada di Pasar Lenteng ya, tahun 2020 silam. Nah, karena ini pungli pemerasan tentunya beda dengan kategorinya yang terkait dengan merugikan keuangan negara. Karena ada pasal 2, pasal 3. Nah, pungli ini bukan sedikit, artinya kepada para pedagang ini mencapai puluhan para pedagang dan notabene UKM kecil dan menengah. Jadi betul-betul orang bawah. Tapi oleh para tersangka ini dilakukan pemerasan atau pungli. Terkumpul dari alat bukti yang diteliti oleh jaksa masih khusus yang Pak Teddy ya, Pak Ari. Ini nilai pungli itu keseluruhan kurang lebih sebagaimana alat bukti adalah ada 40 juta. Jadi ini tidak menyangkut kerugian keuangan negara, tapi menyangkut pemerasan pungli, penyalahgunaan kewenangan dengan melawan hukum, memaksa meminta kepada orang. Apa tadi disebutkan pemerasan Ya. dan pungli? Ya. Itu artinya ada pelapor dari kasus ini, dari korban itu. Ya tentunya Nah, perkara ini diproses. ya, sehingga kenapa dikatakan tadi pemerasan? Moro itu artinya kan sudah ada pelapor. Ketika itu ini kan kasusnya terjadinya OTT kata polisi kemarin. Ya. Operasi tangkap tangan. Ya. Jadi pemerasannya ini maksudnya gimana ini? gimana arahnya? Jadi kasus itu bukan pada waktu ditangkap itu. Jadi ini berjalan mulai April ya sampai bulan Juni. Sekarang terus menerus. Kan pedagangnya kan banyak di Lenteng. Pada waktu dibangunlah pasarnya. Ada los kan. Tanya Bapak, ini pertanyaan berikutnya. Ya begini aja. Ya. Biar kemudian Ya. tidak dijelaskan. Ya. Kita buka pertanyaan. Iya, jadi gini ya. Nah ya nanti dijelaskan di sana. Kita juga pengen tahu. Ya. Kalau hal yang 3 ini ditahan, mereka ini adalah kaki tangan. Ada nggak aktor di balik ini sehingga kenapa polisi sampai sekarang juga tidak menentukan siapa aktornya? Mereka ini kan pelayan sebenarnya, orang bawah, Suruhan. suruhan.
Ini kan menjadi pertanyaan masyarakat umum selama ini. Apapun yang terjadi, ini kan masih jaksa mendakwa. Nanti di persidangan tentunya akan dibuka secara komprehensif dan secara terbuka di Pengadilan Tipikor Surabaya. Ya. Jadi intinya, menurut jaksa, para tersangka ini memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan karena sudah memenuhi dua alat bukti yang sah dan disangkakan oleh jaksa pasal 12 huruf E. Ya. Alasan objektif dan alasan subjektif. Pasal yang disangkakan ternyata ancaman hukumannya di atas Dua alat bukti dan dua alat bukti, antara lain yang sudah dihimpun keterangan saksi, ya, dan juga terkait dengan alat bukti yang lainnya, alat bukti dan juga alat bukti keterangan daripada tersangka sendiri. Dan ini juga ini ada barang bukti. Ini barang buktinya, termasuk ini Pak Jaksa, ini uangnya ya. Berapa jumlahnya ini? Lebih 17 juta yang bisa diamankan. Tadi disebutkan pada 40 juta dari keterangan saksi-saksi para pedagang pasar. tapi bukti yang diamankan hanya 17 juta. 300. Berarti yang hari itu, yang saat OTT itu barang Yang 17. Kan kejadian ini bukan hanya pada saat OTT. Mulai April sampai bulan April Mei. Ini dari alat bukti dalam terkait dengan kasus. Dan nanti semuanya ini nanti kan akan dibuka oleh jaksa di persidangan. Seperti apa nanti secara terbuka jaksa akan memanggil para saksi dan akan membuktikan dengan menghadirkan alat bukti yang lain, termasuk tersangka terdakwa. Jadi ya, Ada kemungkinan ada kompetensi tersangka baru di dalam mungkin. nah, itu nanti dilihat di persidangan seperti apa fakta hukum ini, kan gitu. Jadi semua itu bisa terjadi. Jadi akan kasus OTT ya. Ya, Tadi disebutkan terkait dengan satunya dengan undang-undang KUHP ya. KUHP ya. Pidana kan? Satunya juga dijelaskan terkait undang-undang Tipikor. Ini yang mana yang dipakai? ya betul. Ini pertanyaan yang polos. Jadi gini, betul. Justru saya senang, ya, biar ini jelas. Jadi ini intinya jaksa menyangkakan atau mendakwa kepada para tersangka ini pasal 12 huruf E junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi undang-undang tipikornya tentang terkait dengan masalah mereka melakukan pungutan secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri dan dilakukan secara bersama-sama. Bersama-sama apa? Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bersama-sama dengan siapa? Tersangkanya ini ternyata ditemukan 3 orang. Di undang-undang Tipikor itu kan ada unsur-unsur yang harus terpenuhi. Betul, iya. Yang terakhir terkait ada tidak potensi kerugian negara di dalamnya. Kan ini tidak, saya lihat dari tadi belum ada yang unsur poin keempat itu yang terpenuhi Jadi gini, terkait dengan kasus pungli, kasus pemerasan itu nggak ada hubungan dengan kerugian keuangan negara. Oke. Yang ada kerugian keuangan negara itu pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ini pasalnya pasal 12 huruf E. Merugikan orang lain. Intinya unsurnya dari pasal 12 huruf E itu kan gitu. Menyalahgunakan kewenangan kan gitu. Melakukan pungutan yang melawan hukum untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Ini apakah pemeriksaan, anggaplah ya penetapan tersangka ini hanya cukup di 3 orang, apa lebih akan meningkat ke atasnya gitu Pak? Jadi Soalnya, gini. mohon maaf ini Pak, jadi biasanya orang-orang kuli-kuli, anggaplah orang-orang suruhan seperti mereka tidak akan berani berbuat jika tidak ada backingnya di atasnya. Jadi gini, perlu saya sampaikan, hari ini jaksa menerima tahap 2 dari penyidik. Penyidiknya adalah dari pihak Polres. kan gitu. Ya. Tentunya tugas jaksa, menurut jaksa ini memenuhi syarat formil, syarat material untuk dibawa ke pengadilan. Nah nanti seperti apa akan kita buktikan di persidangan terkait perbuatan para tersangka atau terdakwa ini. Hanya Polres nggak hadir tadi. Jadi kan Mohon Pak Jadi. Iya. Mohon Bapak Jadi.
Kalau memang itu yang tiga tersangka ini masuk tindak pidana umum 55, apa melakukan tindak pidana penipuan, mana yang harus ditipu Pak Jadi yang 3 orang itu? Kan itu 55 kan pasal KUHP Pak Jadi. Yang saya pahami itu tindak pidana penipuan dan memaksa dan kekerasan. Maksud saya, biar lebih spesifik, apa ini yang 3 orang ini melakukan abuse of power terhadap apa pejabat tersebut, atau memang ada yang Kapolres ada yang luput untuk menebak untuk melakukan kasus tersebut ini. Kalau saya baca 55 itu tindak pidana penipuan dan kekerasan memaksa seseorang. Pasal 55. Pasal 55. Sampai bacanya sama. Di situ ada. Bacanya sama. Oh iya. Iya, tolong dibaca. 55 itu baca. Jadi pasal 55 itu tolong dibuka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan. Itu pasal 55. Kalau penipuan itu pasalnya 378. Nah, makanya kita bingung Pak Ajari. Makanya itu karena saudara bacanya salah. Iya. Lanjut Pak, lanjut. Mohon maaf ya. Jadi itu. Jadi kalau 55 itu secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama. Jadi ini nggak ada hubungan dengan penipuan. Iya, jadi ya nggak bolak-balik karena tahun kita sama-sama diskusi. Saya jelaskan. Ini kami nggak bicara penipuan loh ya. Kalau Mas apa namanya? Amin. Baca pasal 55 penipuan, tolong bukunya diganti. Ya, apa lagi? Ini Pak Jadi terkait dengan ini kan OTT ya. Ada uang yang sudah diamankan. Jadi kalau pungutan liar di persoalan pungli itu kan melibatkan 3 orang tersangka saja. Apa tidak merembet yang lain Pak Jadi? Dalam artian aliran dananya jangan-jangan juga masuk ke dinas kan begitu? Masih mau didalami Mas, tadi disebutkan. Itu semua nanti akan dibuka oleh jaksa di pengadilan. Karena di pengadilan itu topiknya sidang terbuka untuk umum untuk membedah terhadap kasus ini. Apakah perbuatan para tersangka terdakwa ini memenuhi unsur pasal yang disangkakan atau tidak? Nanti akan dibuktikan di persidangan. Jadi gitu ya. Jelas? Jelas ya. Mas Tarek? Apa?